Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Lillahi junudu samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nas ayyuhal kafirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syarafallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih wa wailul qasiyati in qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Salam rahmatullah. Kita senantiasa menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tiada mampu kita untuk menghitungnya, nikmat yang Allah berikan terus-menerus tiada putus-putusnya, bahkan ketika kita tidak meminta sekalipun. Mudah-mudahan apabila kita mau mensyukuri nikmat Allah dengan ikhlas, dengan benar, maka Allah akan melipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Namun sebaliknya, apabila kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka syukur adalah Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, pada seluruh sahabatnya, dan seterusnya pada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Aku fatih dan berwasiat kepada diri pribadi saya khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya, marilah dengan sekuat semangat kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kita sekalian mati kecuali dalam keadaan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita doa yang pada kehidupan di saat ini terasa jauh lebih penting, semakin penting untuk kita panjatkan kepada Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud, yang bunyinya kurang lebih, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha wa min du'ai la yasma' wa min nafsin la tasba' wa min ilmin la yanfa'. A'udzubika min haula'i arba'a. Dalam hadis tersebut Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari 4 hal yang sekarang ini semakin penting perlindungan tersebut bagi kita semua. Yang pertama adalah kita diminta oleh Rasulullah untuk senantiasa memohon kepada Allah perlindungan dari hati yang tidak khusyuk, qalbun la yakhsha. Ketika hati kita tidak khusyuk, tidak tenang, maka seluruh kehidupan kita juga tidak akan terasa tenang. Apalagi kehidupan sekarang ini banyak sekali yang membuat kita terpapar oleh hal-hal yang menyebabkan hati kita mudah goyah, hati kita mudah terpengaruh. Apalagi kalau awalnya hati kita tidak khusyuk, sudah tidak punya ketenangan dalam jiwa, maka ini sungguh merupakan suatu jalan awal masuk dari penyebab hati yang berpenyakit, yang lama-kelamaan kalau kita tidak lindungi, tidak kita obati, akan menjadi hati yang memeras, hati yang membatu, yang kemudian sulit tertembus oleh cahaya Islam, oleh cahaya hidayah dari Allah. Seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Zumar ayat 22 yang pada awal khutbah saya bacakan tadi. Dalam ayat tersebut Allah membandingkan 2 hati dalam bentuk sebuah pertanyaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih. Apakah sama hati yang dibukakan oleh Allah terhadap Islam, yang kemudian dia itu berada di atas cahaya dari Tuhan, dengan hati yang sudah membatu? Fawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang-orang yang hatinya sedang membatu dari mengingat Allah.
ulaika fi dhalalin mubin, maka itulah orang-orang yang dalam kesesatannya. Yang kedua, jamaah rahmatullah, kita diminta untuk berlindung dari doa-doa yang tidak didengar oleh Allah. A'udzubika min du'ai la yasma'. Tidak didengar, apalagi mau dikabul oleh Allah. Ini satu hal yang sangat mengerikan bagi kita. Ketika senjata paling ampuh dari seorang muslim yaitu doa, inti dari suatu ibadah yaitu doa sudah tidak lagi didengar oleh Allah, maka ini merupakan satu kecelakaan bagi seseorang. Mau kemana lagi dia akan memohon pertolongan ketika doa-doanya sudah tidak didengar lagi oleh Allah. Maka yang kedua, oleh Rasulullah SAW kita diminta untuk berlindung dari hal tersebut, dari doa-doa yang kita panjatkan yang tidak didengar oleh Allah, apalagi dijabah oleh Allah. Yang ketiga, kita diminta untuk berlindung dari nafsu yang tiada puas-puasnya. Wa min nafsin la tasba. Nafsu akan senantiasa mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tidak pernah ada puas-puasnya, yang kalau kita tidak mampu mengendalikannya, maka kitalah yang akan jadi objek yang akan dikendalikan oleh nafsu kita. Hidup kita tidak akan pernah tenang. Hidup kita tidak akan pernah mencapai kebahagiaan. Hidup terasa menggelisahkan, hidup terasa menyusahkan, hidup terasa sempit. Karena itu, jamaah rahmatullah, maka Rasulullah pun kemudian mengajarkan kita untuk berlindung dari nafsu yang tidak ada puas-puasnya. Yang terakhir, jamaah rahmatullah, kita diminta untuk berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa bika min ilmi la yanfa'. Mudah-mudahan dengan kita memanjatkan keempat doa perlindungan tadi itu, Allah mau ijabah doa-doa kita, sehingga hidup kita pada kondisi saat ini yang serba tidak pasti, banyak hal-hal yang membuat kehidupan kita gelisah, kita akan terhindar dari semua itu. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil-huda min haqqi wa alihi wa ahmadillahi wa sallam. Subhana ilaha illallah wa subhana Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i innaka sami'un qarib mujibul da'wat tawat wa ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.